Tuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, sama-sama marilah kita ucap syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul dalam acara ini first time. Jadi pertama, Sipadi edisi pertama, diskusi padat inspirasi dari Departemen Kader, dan di sesi pertama ini kita akan membawa tema komitmen kader satu. Nah, yang kedua, shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena berkat segala suri tauladannya, kita bisa sama-sama banyak hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita imani, yang bisa kita contoh dari segala bentuk tauladan Nabi Muhammad yang akhirnya membawa kita menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh apa ya, dan berkemajuan yang seperti yang sekarang kita rasakan. Dan yang ketiga, saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada yang pertama narasumber kita Ustadzah Lailaty Syarifah. Kemudian di sini ada Ketua Umum kita, Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, ada Mbak Aryati, kemudian ada Yunda Nunung Damayanti, kemudian teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya berkumpul bersama dalam acara Sipadi ini. Mungkin langsung saja. Jadi, karena ini edisi pertama untuk teman-teman sekalian, Yunda-Yunda sekalian, kita akan memulai dengan sambutan, pengantar dari Yunda Aryati Dina, sebagai bentuk pengawalan launching dari Sipadi. Kepada Yunda Aryati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Ustazah Lailaty Syarifah. Beliau ini juga merupakan PPNA dulu, pernah di masa periode 2012 ya Mbak ya, kalau nggak salah 2012, 2016 ya Mbak Latis waktu itu pada masa Bu Nurmah. Alhamdulillah terima kasih Mbak Latis senantiasa siap dan mau berkenan untuk berbagi berbagi ilmu bersama dengan teman-teman Nahdlatul Aisyah. Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan dari bidang kader, yaitu Mbak Nunung, Mbak Nisa, Mbak Mutmainah, Mbak siapa lagi, Mbak Ismi, Mbak Puput yang mengawal first ini Mbak, pertama kali bidang kader itu mengadakan Sipadi yang harapannya kalau saya tidak salah adalah memang ingin menguatkan karakter, menguatkan apa kompetensi kader-kader Nahdlatul Aisyah. Nah, dalam beberapa kajian ini nanti eh, tema-temanya itu masih berkaitan dengan komitmen kader Nahdlatul Aisyah. Tentu nanti tidak menutup kemungkinan tema-temanya akan berkembang dengan tema-tema dari berbagai sudut pandang tentang penguatan karakter kader. Yang saya banggakan rekan-rekan Nahdlatul Aisyah di seluruh Indonesia. Sepertinya ini dari Sabang sampai Merauke ya, 81. Mudah-mudahan terus bertambah karena memang kegiatan ini sangat-sangat penting untuk diikuti oleh seluruh kader Nahdlatul Aisyah dimanapun berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Yunda-Yunda semuanya, Mbak Latis yang ada di Jogja ini mungkin di malam hari ini yang biasanya kita dalam kondisi sejuk ya. Tapi Jogja pada malam hari ini sejak siang tadi malahan situasinya sangat panas. Tapi mudah-mudahan situasi panas itu hanya ada dalam
iklimnya saja, hanya pada udaranya saja, tidak menjadikan juga panasnya pikiran dan hati kita gitu ya. Karena malam hari ini kita akan disirami gitu rohaninya, jiwanya, hatinya bersama dengan Ustazah Lailati Syarifah. Sholawat dan salam, marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita juga sebagai anggota Nahdlatul Aisyah ini merasakan bagaimana, berkemajuannya sebuah peradaban ya di tangan, umat muslim insyaallah. Yunda-yunda, selain mengucapkan selamat ya kepada rekan-rekan kader, departemen kader, mungkin ini kayak launching-nya gitu ya, launching-nya si padi. Jadi kalau kata teman-teman MPK, kalau di NA punya si padi, kalau di, MPK, Prof. Latifun itu punya namanya, Siami katanya. Jadi diskusi, makan, dan ngopi katanya gitu. Nah, ini ngopinya di mana Mbak Nisa, Mbak Nunung kira-kira? Ngopinya di tempat masing-masing ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif, dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan kita bersama. Karena memang kita ketahui gerakan kita, Nasyatul Aisyah ini, eee, murninya, hakikatnya adalah gerakan dakwah. Yang mana kita memaknai dakwah itu tidak hanya sekedar pada kegiatan-kegiatan keislaman ya, dan keislaman ini pun kita maknai juga luas seperti halnya bagaimana kita memaknai, Islam berkemajuan ya, Muhammadiyah memaknai Islam berkemajuan. Lah di sini nanti Mbak Latis juga akan masuk ke sana, untuk memberikan penjelasan juga tentang karakter perempuan berkemajuan, apakah komitmen kader kita itu juga merupakan bagian dari karakter perempuan berkemajuan, begitu ya. Namun gerakan dakwah ini tidak akan mungkin bisa terus berjalan tanpa adanya proses, pengkaderan atau dicetaknya generasi-generasi yang tangguh, generasi yang berintegritas, generasi yang tentu memegang erat visi keislaman ya, secara kuat, secara, sungguh-sungguh yang menjadikan justru visi keislaman ini menjadi pondasi utama dalam kita menjalankan peran kita sebagai, kader Nahdlatul Aisyah, termasuk juga tanggung jawab kita sebagai pimpinan dari organisasi ini. Maka, kami merasa kajian tentang komitmen kader Nahdlatul Aisyah dalam forum Sipadi ini menjadi salah satu, penguatan kader dan, bagian dari penguatan karakter ya, dari kader dan itu sangat penting sekali karena memang karakter-karakter kader yang ada di dalam komitmen kita, 10 komitmen kader, ini menunjukkan bagaimana kita nanti sebagai kader akan bersikap, kemudian akan, bertindak, kita akan menjalankan misi-misi organisasi. Nah, ini kan sangat penting sekali, bagaimana kemudian kita, Nahdlatul Aisyah menjalankan komitmen kader ini dengan, sebaik-baiknya dan kita tahu rekan-rekan bahwa komitmen kader kita sangat komprehensif mulai dari nilai-nilai ketauhidan, yaitu, sholat tepat waktu dan berjamaah, membaca Al-Qur'an dan maknanya, lalu tambah lagi dengan nilai-nilai sosial ya, nilai-nilai untuk diri gitu, penguatan karakter, pengembangan kompetensi diri, membaca satu hari satu tema, responsif, terhadap permasalahan lingkungan sekitar gitu ya. Termasuk, tidak hanya di luar, tapi juga kita tidak boleh meninggalkan di, apa namanya, internal kita, domestik kita sebagai, sebuah entitas perempuan ya, yang mana tidak bisa dipungkiri kita memiliki peran sebagai
mungkin sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu antara keluarga, nasiah, belum lagi yang bekerja ya, dan, eee, berbagai amanah-amanah yang lainnya. Maka, saya rasa bahwa komitmen kader itu mestinya tidak hanya diucap ya dalam setiap seremonial untuk teman-teman yang, sudah terbiasa mengikuti kegiatan-kegiatan PPNA pasti sangat familiar ya, bahkan mungkin sudah, hafal dengan 10 komitmen kader gitu. Tapi tentu itu tidak hanya diucap, itu juga harus kita buktikan melalui tindakan yang nyata ya. Ini karena ibaratnya komitmen itu adalah sebuah janji, maka kita, perlu untuk mengimplementasikannya dalam keseharian kita sehingga kita bisa menjadi kader Nasehatul Aisyah, pimpinan Nasehatul Aisyah yang paripurna, rekan-rekan. Yang, mana ini nanti, akan mudah-mudahan ya bisa membantu, apa namanya, perjuangan kita dalam menggerakkan terus Nasehatul Aisyah ya dan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kekuatan ketika kemudian kita berkomitmen dalam diri secara pribadi, dengan 10 komitmen kader yang akan kita kaji dalam setiap bulan ya. Nanti mohon kehadirannya terus ini Yunda-Yunda gitu, sehingga Nasehatul Aisyah terus bisa menjadi solusi bagi permasalahan umat. Nah, seperti yang tadi kita dengar juga ya teman-teman, bahwa kita tadi dengar ya ada lagu kan, bahwa apa namanya, kebiasaan ya. Kebiasaan yang dibiasakan gitu kan. Nah, dan apa tadi ya, susah diubah, susah diberhentikan gitu kan, kebiasaan. Ada 4 macam dan seterusnya. Ada baik, utama, buruk, dan lain sebagainya. Malah saya rasa, untuk komitmen kader ini juga bagian dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan nantinya, yang akan membentuk karakter dari pribadi kader Nasehatul Aisyah. Untuk menutup sambutan di launching si padi pada malam hari ini, saya menggunakan pantun, "Berjalan-jalan di sawah pagi-pagi." Cakep. Cakepnya nggak usah disampaikan juga nggak apa-apa, untuk masing-masing karena kita semuanya juga cakep ya. Melihat padi tumbuh bersemi, hati riang tiada terperi, melalui si padi kader NA melimpah berkah ilahi. Nah, mudah-mudahan ini dari kegiatan ini dan pantun tadi menjadikan apa ya, menjadi ungkapan bagi saya sangat berharap sekali kegiatan ini akan terus berjalan dengan baik, terus bisa konsisten setiap bulan dan dihadiri oleh ratusan kader-kader Nasehatul Aisyah, bahkan mungkin nanti bisa apa namanya, bisa diliput atau ditayangkan di YouTube agar bisa diulang-ulang oleh kader-kader kita. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Latis, teman-teman kader, dan seluruh kader Nahdlatul Aisyah di seluruh Indonesia. Mohon maaf bila ada kurang dan saya mohon izin Mbak Latis ada aktivitas yang harus saya lakukan setelah ini mungkin nanti off cam dan tidak bisa terlalu aktif tapi insya Allah mengikuti. Albiru Manitako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yundari atas, kesempatan yang diberikan dari sambutan dan pengantarnya sebagai bentuk launching dari si padi, di sesi pertama ini. Jadi, Yunda-Yunda sekalian, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yunda Aryati, bahwasannya memang si padi ini ada dalam rangka untuk bisa meng-refresh, meng-upgrade, tentang
pemahaman tentang motivasi kita sebagai kader, khususnya di Nahdlatul Aisyah. Oleh karena itu, di sesi kali ini kita memulai dari bagaimana komitmen kader kita yang biasa kita sebutkan bersama-sama ketika di sesi-sesi tertentu. Nah, di sesi pertama ini kita mengambil komitmen kader pertama, yaitu sholat fardu tepat waktu dan berjamaah. Nah, harapannya nanti di sini kita bisa sama-sama, berdiskusi secara santai saja, untuk bisa memahami sebetulnya sepenting apa bentuk komitmen kader satu ini terhadap, karakter seorang kader, yang nantinya seperti yang kita tahu bahwasannya kader Nahdlatul Aisyah itu kan tidak hanya, tantangannya itu luar biasa karena di usia-usia yang produktif, harus menjaga keluarganya, di kondisi karir yang sedang berusaha naik, kemudian harus seimbang antara bentuk aktualisasi diri yang lainnya, kemudian dengan berorganisasi. Nah, maka peran-peran komitmen kader ini yang salah satunya itu terkait dengan ibadah, sholat fardu, tepat waktu dan berjamaah ini bagaimana korelasinya dan sebetulnya sepenting apa dan bagaimana supaya kita bisa, menguatkan motivasi ini dan menjadi kebiasaan yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk informasi kepada Yunda-Yunda sekalian, si padi ini akan hadir insya Allah setiap 1 bulan sekali di tanggal 10. Jadi Yunda-Yunda sekalian bisa membuat alarm pengingat di tanggal 10 akan ada diskusi perkaderan. Ya, yang temanya si padi dengan tema yang, 10 pertama pertemuan ini kita akan menggali lebih dalam tentang komitmen kader. Jadi silahkan di-save tanggalnya untuk kita sama-sama meng-upgrade diri, meng-refresh diri setiap tanggal 10, kita tingkatkan motivasi dan kualitas kita sebagai kader Nahdlatul Aisyah. Baik, langsung saja kepada Ustadzah Latis. Oh, Ustadzah Latis, mohon izin saya manggilnya Ustadzah Latis karena masih kebiasaan. Dulu waktu di Muallimat ini, saya ngerti Ustadzah Latis pertama tuh di Muallimat. Waktu itu kan Iya. kebetulan, eee, jurusan agama baru pertama ada ya, Habis itu Ustadzah Latis ngajar, jadinya, sudah tidak asing lagi gitu. Dan teman-teman saya sudah banyak juga yang ngefans gitu dengan Ustadzah Latis, menjadi ustadzah yang favorit. Dan alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali, di forum yang luar biasa untuk bisa sama-sama sharing tentang komitmen kader satu, menjadikan sholat fardu tepat waktu ini sebagai bentuk karakter dari perempuan yang berkemajuan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzah Latis. Monggo Ustadzah. Ya, ya, terima kasih Mbak. Mbak Fitri apa Mbak Nisa sih panggilannya apa? Saya ingat Mbak wajahnya. Nisa, Mbak Nisa, Mbak Nisa ya, oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya juga bersyukur ini dikasih kesempatan mengisi yang pertama ya. Walaupun saya bilang itu Mbak Nunung, saya kok kayaknya udah lupa ya public speaking. Kayak udah lama nggak ngomong gitu. Jadi ini anggap aja kita belajar bersama ya, Yunda-Yunda. Jadi kalau ada kekurangan ya kita sama-sama. Intinya sebenarnya ini juga pengingat diri saya begitu. Jadi alhamdulillah sekali dan terima kasih dikasih kesempatan. Semoga nanti yang kita sama-sama baca saja ya. Ini saya ambil dari rujukan-rujukan saja ini menguatkan kita. Nah, untuk saya yakin sebenarnya pasti Yunda-Yunda itu sholatnya sudah ya kalaupun agak-agak telat dikit itu bukan disengaja ya. Saya yakin sudah tepat waktu, insya Allah, ya, on time gitu ya. Tapi kita kuatkan lagi komitmennya begitu kan ya ada 10 komitmen nasihat itu. Untuk yang pertama ini maka ini untuk saya pribadi juga kita mari sama-sama sama-sama mungkin ya kita berdoa dalam hati semoga apa yang kita sama-sama baca malam ini bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, mungkin saya
tidak memperpanjang ya, yang jelas tadi ada Bu Ketum, Bu Ketum Yunda Ketum, biasanya manggilnya Bu ya kalau di Asia itu. Yunda Ari yang ada izin. Terima kasih juga Mbak Nunung juga, berarti Mbak Nunung ini ya di kader ya, kita sama-sama di kader. Memperkuat kader ya, Bismillah, semoga semakin kuat kaderan kita. Ini saya coba share screen dulu. Gimana? Sudah terlihat? Bisa terlihat ya Mbak Disa ya? Terlihat, terlihat jelas, Us. Oke, ini kok langsung yang keberapa? Jadi malam ini kita santai seperti kata moderator dan kata Yunda Ketua Umum juga. Yang jelas memang kita mengingat kembali apa sih pentingnya kenapa harus sholat tepat waktu. Terus contoh-contoh tradisi di Muhammadiyah yang menjadi tauladan kita. Lalu bagaimana sih dari sholat itu bisa membangun kepedulian sosial. Jadi tidak hanya sholat itu hablum minallah, tapi bagaimana menjadi hablum minannas. Kemudian nanti praktek nyatanya sama bagaimana agar khusyuk begitu ya. Jadi sesuai sama permintaan dan terakhir bagaimana sholat tepat waktu itu menjadi tradisi di organisasi walaupun kita sibuk berorganisasi begitu ya. Nah, yang pertama adalah urgensinya begitu ya. Jadi di sini saya mencoba mencari benefitnya apa, tetapi juga saya akan nanti menyampaikan apa sih kerugiannya kalau kita tidak sholat tepat waktu. Ya, yang pertama tentu bahwa ketika kita sholat tepat waktu, maka berarti kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ya. Ini semua sudah tahu pasti inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ada banyak sekali ayat-ayat ya yang menyatakan bahwa ya sholat itu bahkan dia adalah rasulnya apa? Rasulnya kamu din gitu ya. Dia adalah tiangnya, rohnya agama. Jadi kan bayangkan kalau agama itu tanpa sholat, maka berarti ya udah agama itu tidak ada kan begitu. Maka sholat itu adalah kita berarti telah mengikuti perintah Allah. Kemudian juga sholat itu mungkin kalau untuk ketaatan, disiplin itu kita pasti merasakan ya. Saya pribadi itu merasakan kalau sholat dari subuh itu sudah tepat waktu, dari subuh itu bangun sesuai begitu ya, maka nanti selanjutnya itu rasanya itu pekerjaan jadi teratur gitu. Tetapi kalau dari subuh itu sudah eh, telat bangunnya gitu, maka ya semuanya jadi mundur, 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 mundur begitu. Jadi dari sini dapat kita lihat ya dia memberikan manfaat baik untuk diri kita pribadi begitu ya, maupun untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita, bukan juga untuk orang lain kan begitu. Karena kalau kita satu waktu selanjutnya nanti yang lain-lainnya juga itulah begitu ya, mungkin salah satu manfaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadinya semuanya teratur begitu. Tapi ketika sholat itu kita terlambat begitu, maka ya biasanya yang lain juga ikut-ikut terpengaruh kan begitu. Makanya di sini Rasul menekankan dalam hadis ara'aitum law anna naharan di babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min darnihi syai'? Qalu la yabqa min darnihi syai'. Qala fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullah bihil khataya. Jadi salah satu manfaat lainnya adalah kata Rasul, coba kalian lihat kalau di depan rumah kalian tuh ada sungai, kalian 5 kali sehari mandi gitu ya di sungai itu, apakah badan kalian tuh nanti masih ada kekotorannya gitu ya? Sahabat menjawab enggak, kotor lagi. Nah begitu juga kata Rasul, sholat 5 waktu itu menghapus dosa-dosa kita. Maka ketika sholat itu kita telatenkan tepat waktu, membangun disiplin, membentuk ketaatan, juga bahkan menghapus dosa begitu ya. Jadi itu manfaat yang selanjutnya. Kemudian juga tentu ini semua akan merasakan. Contoh kalau perempuan tuh bedakan aja ya antara kita sedang haid dan tidak haid gitu kan ya. Kalau lagi haid itu rasanya kayak apa ya? Karena kita tidak sholat,
Walaupun memang kita masih zikir, masih ya masih ada hal-hal lain yang membuat kita tetap menjalin hubungan begitu ya dengan Allah Subhanahu wa taala agar terus terkoneksi. Tetapi dengan sholat begitu ya, itu memang koneksinya lebih. Apalagi tentu kalau kita tambah sholat sunnahnya, sholat tengah malamnya begitu kan. Sholatnya tepat waktu itu akan terus menerus menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apalagi kalau di awal waktu tentu juga akan terasa lebih khusyuk karena kan kita tidak terasa dikejar-kejar, ini udah mau habis waktu. Kalau eh, ya ini pengalaman pribadi saya mungkin ya juga ya dan teman-teman kalau sudah di akhir mepet gitu kan itu rasanya kan akhirnya sholat itu bagaimana caranya selesai dan apa waktunya tadi cukup jadinya gitu. Nah, itu kan bagaikan apa ya eh, apa bagaikan seseorang yang ada cerita itu kan ada tiga orang tukang ya membangun rumah gitu ya sama-sama membangun rumahnya itu masang bata kan gitu ya, sama-sama memasang bata. Tetapi yang satu dalam hatinya dia membayangkan ya hanya memasang bata. Kalau yang satunya dia em, dalam hatinya ketika memasang bata itu niatnya adalah membuat tembok. Nah, yang satu dalam hatinya niatnya adalah membangun rumah yang indah. Nah, itu kan beda sama dengan sholat juga. Sholat yang satu hanya sekedar menunaikan, maka ya tidak harus tepat waktu, nanti-nanti, yang penting selesai, akhirnya ya tidak sempurna begitu. Tapi ketika dalam hati kita sholat itu adalah bentuk hubungan kita dengan Allah itu akan lain kan gitu. Jadi maka jadi semakin khusyuk dan insya Allah juga itu membawa kita kepada damaian begitu ya, ketentraman, ketenangan hati dan pikiran ya sebagaimana yang diterahkan. Kemudian tentu yang paling kita ketahui sama-sama ya hadis ini yang paling terkenal ya ayyul a'mali habbu ilallah apa salat apa amalan yang paling disukai Allah. Ya, yang pertama tentu saja adalah salatu ala waktiha. Jadi ini manfaat-manfaat ya menghindari kelalaian dan sebagainya ini insya Allah bisa dibaca karena saya ingat tadi waktunya tuh 30 sampai 40 menit gitu. Jadi kita tidak perlu terlalu panjang tetapi ada inti-intinya begitu ya. Selanjutnya kalau tidak tepat waktu, apa disadvantage-nya atau kerugiannya apa? Ya, ada beberapa kerugian yang saya coba catat begitu ya. Yang satu spiritual tentu karena ya, sholat itu kan tadi menguatkan koneksi kita kepada Allah. Nah, secara spiritual kita punya dua kerugian begitu. Pahala besar tidak dapat, kemudian juga tentu kita dianggap termasuk orang-orang yang melalaikan kalau kita memang sholatnya menunda-nunda begitu ya. Kemudian juga secara psikologis kita juga kita kan rugi. Ruginya apa? Kalau sholat itu kan teratur, tepat waktu, apa tujuannya itu adalah untuk menjalin hubungan dengan Allah begitu ya, tidak hanya sekedar menjatuhkan kewajiban, bahkan semakin kuat spiritualitas kita, koneksi kita kepada Allah. Tetapi kalau tadi niatnya ya asal menggugurkan kewajiban lalu nanti ditunda-tunda nanti aja kan gitu maka secara psikologis nanti ketekanan batinnya berkurang gitu ya dan sholat itu kan tadi tempat kita mengadu semua yang kita inginkan kepada Allah di sanalah kita melimpahkan semua pikiran kita semua waktu tadi hubungan kita kepada Allah maka secara psikologis kita akan rugi kalau sholatnya tidak sesuai waktunya begitu ya. Karena nanti hanya akan menunaikan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban saja, tidak sebagaimana seharusnya adalah lahan atau wadah kita untuk melanjutkan menguatkan koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya juga adalah kerugian secara sosial. Bagaimana kok bisa rugi secara sosial? Yang pertama, kalau semua orang, bahkan terutama kita di NR gitu ya, kita ini kan pendakwah, kitalah yang juga orang tua kan di sini rata-rata kan sudah punya anak begitu. Maka kerugian sosialnya adalah hilangnya keteladanan. Ketika kita yang justru organisatoris, istilahnya aktivis, pendakwah, pemimpin,
malah kita tidak sholat tepat waktu, apa yang mau kita kasih apa sebagai keteladanan di anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat gitu ya. Padahal sholat adalah yang utama tadi kan. Nah, gitu. Jadi kalau itu tidak kita lakukan tepat waktu, kita yang di apa sebagai pendakwah, sebagai aktivis, organisatoris ini justru misalnya karena organisasi lalu kita melalai-lalaikan gitu ya sholatnya, maka ya keteladanan akan hilang. Selanjutnya juga solidaritas akan berkurang ya, terutama tentu dalam sholat berjamaah tadi. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah kita akan bertemu paling tidak mungkin ya kalau ibu-ibu, mbak-mbak, yunda-yunda itu kan paling tidak yang sholat di malam harinya berjamaah atau ketika rapid misalnya ya. Nah, dengan kita sholat berjamaah itu kan kita eh, sudah mendapat 27 derajat, kemudian kita juga tiap hari itu mengetahui bagaimana keadaan sekitar kita. Karena dengan sholat berjamaah kita bisa menyaksikan, oh ini hadir, oh ini tidak hadir gitu ya. Kan kita nanti bisa mengerti apa yang terjadi di sekitar kita. Maka solidaritas antar kita, ukhuwah Islamiyah kita akan semakin meningkat. Nah, kalau kita tidak sholat berjamaah, itu juga kan tidak bisa berjamaah kecuali mungkin di acara misalnya kita di kantor rapat gitu ya sholat berjamaah sama-sama ya misalnya di masjid sudah selesai tapi kita kemudian agak 15 menit kemudian ya isi tapi berjamaahnya itu begitu ya dalam jamaah itu akan meningkatkan kuah. Kemudian tentu saja yang terakhir kerugiannya kalau kita tidak sholat tepat waktu ya tadi karena sholat itu adalah untuk melatih kita juga disiplin, maka kalau kita sholat saja kita tunda-tunda, maka ya tadi urusan lainnya juga akan tersalah ya begitu ya. Selanjutnya, sholat tepat waktu dalam tradisi Muhammadiyah seperti apa? Nah, ada beberapa hal yang saya temukan begitu ya secara filosofis pandangan Muhammadiyah, sholat tepat waktu itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kan teladan eh, beliau sendiri secara individu begitu ya, dari kisah-kisah itu sering diceritakan beliau itu sholat berjamaah dan ya selalu di awal waktu, bahkan beliau kalau ada aktivitas itu beliau pastikan tidak sampai menunda sholat begitu ya. Jadi inilah teladan kita individualnya yang paling utama. Ya kalau yang sekarang-sekarang ya kita pasti pernah mendengar misalnya Buya, misalnya ya almarhum, Allah itu sholat malamnya misalnya. Jadi ada banyak contoh-contoh yang kita ambil dari uh, para tokoh begitu ya. Misalnya almarhum Kiai Ibnu Jirim misalnya dan sebagainya yang kita apa yang namanya bisa kita ingat begitu ya bahkan Kiai Haji R. Bahrudin sendiri begitu ya bagaimana teladan-teladan beliau semua dalam berjamaah dan terutama tadi Kiai Haji Ahmad dalam berjamaah dan sholat tepat waktu. Kemudian amal usaha juga kita bisa melihat di pendidikan, kan di rumah sakit begitu ya. Meskipun stafnya sibuk, tetapi urusan sholat itu tidak menghalangi begitu ya. Kemudian apalagi di masjid tentu saja. Masjid jelas ada jadwalnya, jadwal kutumnya dan sebagainya. Bahkan juga dalam kegiatan organisasi rapi. Eh, kalau kader itu ada perkader lah, misalnya ada Baitul Arqam kalau di kami yang PK PPIC ya, atau kalau di apa MPK yang MPK PP Muhammadiyah itu ada Darul Arqam misalnya, atau itu saja begitu ya kegiatan-kegiatan kita kan pasti. Saya yakin kalau yang sudah melebihi dari 1 hari 1 malam itu jadwal tuh pasti ada jadwal sholatnya. Nah itu kan berarti sudah apa ya sudah menjadi contoh kita bersama bagaimana sholat itu dilakukan di saat waktu. Kemudian bagaimana sholat dapat membangun kepedulian gitu ya. Dapat kita lihat pertama tentu saja dari sholat berjamaah kita bisa tadi bersama-sama membangun solidaritas begitu ya, menjadi lebih peduli. Misalnya kita bahkan dalam sholat itu bisa kita lihat di gerakan-gerakan sholat misalnya doa
Doa saja kita itu kan Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin misalnya dalam tasyahud kan. Itu kan artinya semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Berarti dalam sholat itu tidak hanya kita mendoakan diri kita, tidak hanya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita banyak meminta hal-hal kebaikan untuk umat Islam secara keseluruhan. Dan bahkan ditutupnya dengan salam. Salam itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Rasul kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika kita mendoakan semoga selamat atas kalian dan rahmat Allah dan berkahnya gitu kan. Maka ke samping kanan kita yang kita doakan dengan Assalamualaikum itu juga ke samping kiri kita semua mendapat doa itu. Sama seperti tadi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Dalam hadis Rasul menyatakan kita membaca semoga keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh itu, maka kata Rasul, doa itu akan mengenai hamba-hamba Allah yang saleh yang ada di muka bumi. Jadi Masya Allah, dalam sholat itu betul-betul kita tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minallah, minannas begitu ya. Kita mendoakan semua orang, semua hamba-hamba Allah. Kemudian juga dalam gerakan kita dapat lihat ada gerakan rukuk yang berarti kita merendah di hadapan Allah, bahkan sujud begitu ya. Itu menandakan bahwa kita semua adalah sama. Dengan menandakan bahwa kita itu sama, maka akan mewujudkan rasa empati begitu ya kepada sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah tentu saja sholat sebagai pembentuk karakter. Yang mana karakter ini nanti akan berhubungan dengan karakter kepada orang lain. Makanya dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya itu hubungannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat begitu ya. Sedangkan mungkar itu perbuatan yang kalau fahsya itu cenderung kerugian terhadap diri sendiri, kalau mungkar itu merugikan orang lain kan begitu. Maka biasanya yang disebut fahsya itu adalah misalnya zina, itu kan merugikan diri sendiri. Tetapi kalau mungkar itu adalah yang merugikan orang lain. Nah, maka dengan sholat kita tentu insya Allah akan terbentuk karakter yang tidak hanya tidak merugikan diri sendiri, tetapi juga plus tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, praktek kata untuk kadar nasihatul aisyah. Saya memberi kata kunci di sini adalah pembiasaan dan istiqomah. Maka kita ambil saja dari ayat-ayat gitu, saling mengingatkan, watawasau bisabri gitu ya. Tapi juga, bukan hanya watawasau bisabri, tetapi juga watawasau bisolah gitu ya. Saling mengingatkan untuk sholat tepat waktu. Inilah yang paling utama saya kira. Jadi kalau diingatkan untuk sholat, harusnya kita sudah sadar. Oh, sholatnya, oh iya, sholat jamaah. Nah, maka dari pembiasaan untuk berjamaah, juga untuk saling mengingatkan, bahkan fasilitasnya juga disiapkan, maka insya Allah itu akan bisa menjadi praktek kita begitu ya. Difasilitasi, diajak gitu ya, dan saling mengajak, bukan hanya diajak, saling mengajak, dan itu diintegrasikan dalam seluruh nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai yang ada dalam Asia, bahkan juga terakhir adalah tentu saja keteladanan begitu ya. Pimpinan-pimpinan itu tentu menjadi teladan begitu ya, untuk kita sama-sama membangun kebiasaan agar istiqomah sholat tepat waktu. Maka insya Allah dengan beberapa sarana ini begitu ya, insya Allah kita akan bisa membiasakan untuk sholat tepat waktu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana khusyuk dalam sholat di era modern. Nah, kalau ini kata kuncinya sebenarnya saya ingin paling utama itu adalah ya tentu saja mengatur pikiran, bersiap-siap, persiapan untuk sholat dengan baik. Karena kalau dengan dalam persiapannya saja sudah buru-buru, maka ya susah untuk khusyuk gitu ya.
maka persiapannya juga dengan tenang begitu ya. Sholatnya saja, bacaan dan gerakannya tunduk benar, insya Allah sih akan bisa membangun kekhusyukan. Ditambah lagi, kalau bisa seluruh eh, kalimat dalam sholat itu kita paham maknanya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya highlight, misalnya eh, ketika iftitah, eh, bahkan dari takbiratul ihram itu kan apa sih? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Kenapa dinamakan ihram? Karena dia sudah mengharamkan kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Artinya apa? Itu dengan Allahu Akbar itu kita sudah menutup semua hal yang berhubungan dengan duniawi. Kita fokus menghadap kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kita membaca Allahumma ba'id dan sebagainya, itu kan berarti kita beristighfar. Mohon ampunan dari dosa sampai-sampai seakan kita itu dibersihkan dengan macam-macam air kan gitu ya, bimas wa thalji wal barad. Itu kan pemaknaannya berarti kita memulai setelah kita memisahkan diri dari dunia, kita fokuskan pikiran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita mohon ampun. Jadi, kita mohon ampun dulu, baru nanti kita berkomunikasi dalam Al-Fatihah. Bagaimana kita berkomunikasi dalam Al-Fatihah? Kalau Yunda-Yunda semua tahu hadisnya kan, bahwa Allah dalam hadis kursinya menyatakan, kata Allah, aku bagi sholat itu tuh bukan hanya satu orang, tapi sholat itu sebenarnya dua, aku dan hambaku, kata Allah. Bagaimana kok bisa aku dan hambaku? Karena dalam Al-Fatihah itu satu dijawab gitu ya, satu persatu. Makanya kan ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji ya Allah bagi Engkau penguasa seluruh alam, itu dijawab majjadani abdi. Hambaku sedang memujaku kan begitu ya. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin itu sama. Allah menjawab bahwa hambaku sedang memujaku, hambaku sedang memujiku begitu ya. Tapi ketika iya karena budu wa iya karena sta'min, ya Allah hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, itu kan Allah menjawab. Hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dan hambaku. Yang artinya apa? Ini janji berdua. Aku dan hambaku. Janjinya apa? Janjinya hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah mohon pertolongan. Itu janji kita kepada Allah. Lalu Allah menjawab, ayo, ya, iya gitu ya, bukan ayo, iya, hadza baini wa bain abdi. Ini adalah janjiku dan janji dengan hambaku. Lalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini menjawab, hadza li abdi wa li abdi mas'al. Ini adalah permintaan hambaku dan apa yang hambaku minta pasti aku penuhi. Jadi subhanallah, dalam Al-Fatihah itu kita sudah mulai kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilanjutkan dengan yang lain-lainnya. Jadi memahami makna sholat, memahami arti seluruh bacaan dalam sholat, maka insya Allah itu juga akan membuat kita bisa khusyuk. Saya di sini tidak menulis khusyuk, tetapi menikmati. Jadi levelnya kita naikkan menikmati sholat. Bagaimana agar sholat itu membuat kita merasa nikmat, bukan merasa buru-buru pengen selesai gitu ya. Nah, maka ya ini ada maknanya itu kita kita pahami, kemudian pikiran dan hati kita siapkan, kemudian kualitas bacaan juga mempengaruhi, bahkan gerakan juga harus betul-betul tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Semua yang diatur dalam syariat harus kena tempatnya, misalnya kayak sujud itu harus 7 anggota itu ya, sampai 7 anggota itu membentuk sujud, baru kita bisa istilahnya eh, baru kita bisa berubah ke gerakan lainnya. Makanya kan ada dalam riwayat itu yang sama Rasul, ada orang sholat begitu ya, Rasul melihat dia sholatnya kayak gitu, kayak kayak ayam matuk-matuk gitu ya, kayak matuk-matuk, kata Rasul ulangi, masih sholat lagi, suruh ulangi lagi, baru tahu apa kesalahannya karena tidak ini tadi kayak ayam matuk-matuk. Nah itu mungkin karena tadi makanya harus sholat waktu, karena kalau sudah
di akhir waktu kita akan dikejar-kejar dan sudah tidak sempat lagi untuk tumakninah. Maka juga kita tidak bisa menikmati dengan baik begitu ya sholat. Kemudian tentu saja salah satu caranya juga adalah rasakan, ingat-ingat bahwa bisa jadi ini adalah sholat kecil kita. Mungkin insya Allah bisa khusyuk katanya gitu ya. Kemudian mengatasi distraksi tentu kalau zaman sekarang HP, ayo tinggalin dulu ya, kalau ada pesan-pesan ya tinggalkan dulu gitu ya, karena sholat itu adalah waktunya kita berkomunikasi dengan Allah, tempat juga yang nyaman, kemudian waktunya juga yang prioritas gitu ya, jangan sampai kita waktunya yang akhir-akhir seperti tadi. Kemudian fokus itu bertahap, paling tidak itu dari niat aja kita tidak lupa untuk melihat bahwa sholat itu adalah fardu Allah. Ya, tentu saja habis itu kita lanjut-lanjut selanjutnya begitu ya, bertahap. Jadi tidak harus yang bisa semuanya kan tidak mungkin. Tapi paling tidak ketika kita sadar kita sudah oleh gitu ya, sudah mengingat hal lain, kita kembali, oh, sholatku ini komunikasi kepada Allah. Gitu. Jadi makanya memang paling paling bagus itu kalau kita tahu arti semua gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, ditambah sunnah-sunnahnya itu insya Allah akan membantu tambah khusyuk. Terus kita minta langsung kepada Allah untuk dijadikan semakin khusyuk. Dan yang terakhir tentu saja kita adalah mengevaluasi. Jadi ya ini mungkin jarang ya. Bagus juga sih kalau kita secara organisasi misalnya habis rapat kita mengevaluasi. Yuk, kita tadi sudah sholat tepat waktu belum? Paling tidak gitu. Kita tadi berjamaah belum kan di situ, atau mengevaluasi pribadi. Kemudian menjadikan sholat tepat waktu sebagai tradisi di lingkungan organisasi bagaimana? Ya tentu paling utama adalah kesepakatan. Ya karena kita sudah punya 10 komitmen, ya itu kita buat jadi kesepakatan. Dari awal kita berkegiatan, sholat adalah prioritas kita. Dan tentu saja harus ada role model ya. Jadi jangan sampai justru pimpinan misalnya ya tidak menepati itu karena itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan sebenarnya pemanfaatan digital juga penting, misalnya ada reminder gitu ya dan lain-lain agar semakin mudah kemudian facilities tur prioritas atau jadwal. Dan mungkin ini kalau ini yang ini saya ya, pentingnya tulisan tuh maksudnya ya ada tulisan betul-betul yang ditulis, misalnya tulisan-tulisan yang di-share juga bisa yang menguatkan, atau misalnya tulisan-tulisan yang di dinding-dinding itu kan karena kadang manusia ini kita itu kan manusia yang kadang ya kita imannya kan jadi dia yang kadang naik kadang turun begitu ya, maka salah satu tulisan-tulisan yang bisa kita tempel gitu ya masih masih ala konvensional ini saya, misalnya Rasul Amri al-Islam wa amuduhu sholah buat ini jadi itu kita ingatkan di mana-mana bahwa pokok perkara agama itu Islam dan tindakan agama Islam adalah sholat. Maka kalau tidak ada sholat, uh, agama juga tidak agama juga akan runtuh begitu. Nah, kalau tidak sholat tepat waktu maka sangat rugi. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk menjadikan apa ya solusi lah ya bagi kita semua dan termasuk diri saya pribadi bagaimana agar kita semakin untuk sholat tepat waktu sekaligus menambah kekhusyukan sholat kita. Bisa jadi kan ada session sendiri gitu ya memahami bacaan sholat, mungkin bisa seperti itu kita kajian kecil-kecilan begitu ya untuk kita semakin menikmati sholat dan semakin menguatkan koneksi spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bittaqullah fastabiqul khairat albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Latis, sangat daging sekali. Insya Allah sangat memotivasi dan membuat menginspirasi ya. Sebetulnya ini banyak sekali yang ingin bertanya Ustazah. Tapi karena waktu kita terbatas, kita bagi yang ingin bertanya langsung satu orang dan sisanya akan kita langsung dari yang chat nih. Jadi monggo silakan yunda-yunda sekalian yang ingin bertanya langsung, boleh on cam dan angkat tangan.
nanti bisa langsung berkomunikasi dengan Ustadzah Latis. Ada yang langsung Nggak mau ada bosan. on cam? Teman-teman yang co-host bisa bantu memantau. Oh, ini ada satu, tapi namanya masih Samsung SM. Jadi saya mengajaknya siapa ini namanya ya? Mbak, mungkin boleh dibuka dulu. Baik, Yunda Samsung. Gimana ini manggilnya? Baik, sambil diperbaiki dulu Ki Yunda, biar lebih mudah. Nanti sambil coba saya selingi untuk yang chat. Nanti jika Yunda sudah memperbaiki namanya, kita mulai lagi untuk sesi pertanyaannya. Baik Yunda, apa Saudara Latis, ini banyak sekali yang bertanya di kolom chat, banyak sekali. Ternyata memang kita butuh sekali diskusi-diskusi yang seperti ini. Ternyata tema-tema seperti ini sangat menyentuh, maksudnya buat saya sendiri yang sebagai moderator dan menikmati itu betul-betul menikmati gitu. Kayak siraman rohani dan pengingat. Nah, di sini pertanyaan mungkin kita mulai dari yang pertama dulu ya Ustazah. Yang pertama ini dari Yunda Umi Akila. Ini bertanya, "Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah adalah sholat di masjid atau sholat bersama keluarga atau anak di rumah?" Seperti itu, terkait dengan sholat berjamaah. Mau Ya, dijawab ini satu persatu atau mau kolektif, Ustazah? eh, satu persatu aja ya. Satu Tapi ini persatu, saya baik. bisa baca sih. Saya bisa baca sih, nggak apa-apa. Langsung aja ya, saya ya. Oh, langsung boleh? Iya, Monggo Ustazah kasihan Latis. moderator. Oh, banyak Ya, sekali ternyata. Banyak yang banyak, antusias, iya. Us. Nggih. Berarti dari yang Umi Akila ya, ini Nggih. saya. Ya, ini memang biasanya jadi perdebatan memang. Bagus juga ini saya sebenarnya ingin mengingatkan ini, tapi alhamdulillah malah jadi pertanyaan begitu ya. Tapi karena waktu 30 menit saya intinya yang ingin saya sampaikan yang penting sholat waktu dulu. Lalu bagaimana perempuan berjamaah itu di niatnya saya mau saya singgung dikit tapi waktunya mepet gitu ya. Nah, Nggih. ini bagus pertanyaannya. Jadi selalu saja kan jadi perdebatan di kita itu sholat perempuan tuh mana sih yang afdal di masjid apa di rumah berjamaahnya kan begitu ya. Betul. Kalau ini kan pertanyaannya sholat di masjid atau keluarga atau apa. Yang penting sebenarnya kan sholat jamaah itu kata kuncinya. Yang penting sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya mau di mana? Ya, sebenarnya kalau kita lihat hadis itu kan komprehensif. Jadi tidak ada yang memang ada satu hadis Rasul ditanya seorang sahabat perempuan begitu ya, Rasul saya ingin sholat bersamamu, kata Rasul, sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu bersamaku di masjid Nabi begitu. Lalu sholatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada di rumahmu. Seakan-akan kayaknya lebih baik sholat di dalam sampai nggak ada orang gitu kan yang nemuin akan-akan. Ada satu hadis lagi gitu ya. Jadi sama-sama kuat hadisnya. Satu hadis apa Umar itu kan istrinya suka ikut berjamaah nggak cuma Umar ya, yang lain-lain juga istri-istri Rasul kan sering sholat jamaah di masjid. Lalu ada satu orang nanya, kok kamu nggak apa Umar itu kan pencemburu, kenapa kamu kok tetap suka sholat berjamaah begitu? Lalu kata istrinya, apa dia itu tidak ingat. Bukan, Umar sendiri yang menjawab, karena Rasul itu menyatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah gitu ya. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan daripada masjid. Nah, berarti sebenarnya kan perlu kita cek nih, kenapa sih perempuan tadi sama Rasul disuruh lebih baik sholat di rumah? Maka kalau kita bisa teliti asbab nurutnya dan kita lihat siapa yang bertanya, oh yang ini yang nanya perempuan sendiri, berarti tanpa mahramnya kan gitu. Maka bisa jadi kita bisa ambil kesimpulan tuh ini mungkin keselamatannya itu lebih baik di rumah sholatnya daripada di masjid. Apalagi pada masa itu keamanan kan lampu aja kayak kita di sepanjang jalan ada listriknya begitu ya. Tetapi kenapa kok yang satunya kata Rasul, jangan kamu larang hamba Allah perempuan dari masjid Allah. Karena sebenarnya boleh begitu ya. Bahkan
memang itu kan hadis bahwa sholat berjamaah itu lebih di atas sholat sendiri 27 derajat itu kan umum. Bukan hanya buat laki-laki, tapi juga buat perempuan. Nah, ketika kita sekarang sudah aman, tidak ada problem untuk pergi ke masjid kapan. Ya, tentu berarti sudah berlaku. Ya, tidak ada lagi sama sekali penghalang begitu ya. Maka lebih milih sholat di mana? Kalau bisa di masjid, ya kenapa tidak? Daripada kita pergi keluar ke pasar, oke, ke mall, ketika sholat balik ke rumah. Agak-agak ini ya, itu jadi nggak jadi dualisme gitu. Maka kalau kita pergi keluar aja sekarang bisa gampang, kenapa ke masjid tidak gampang gitu ya? Maka berjamaah bagus, apalagi di masjid begitu ya. Tapi kalau di rumah tidak ada apa biasanya kan kalau ibu-ibu kenapa tidak ke masjid, ada apa balita-balita yang harus dia apa temani di rumah ya untuk sementara. Tapi juga sekarang anak-anak juga senang ke masjid, maka ya sudah, kita hidupkan masjid sekaligus kita sholat berjamaah kalau bisa. Tapi kalau memang ada sesuatu yang menghalangi kita untuk di rumah saja ya silakan di rumah, tetapi juga tetap usahakan berjamaah. Mungkin itu ya. Jadi intinya jamaah lebih utama dan tentu di masjid lebih bagus lagi daripada kita di rumah begitu. Di rumah itu khusus yang sunnah-sunnah begitu ya, karena rumah juga tidak boleh kita biarkan tanpa ayat Al-Quran, tanpa ada sholat. Itu mungkin Mbak ya. Yang selanjutnya itu langsung bagaimana rasa melawan mengatasi rasa malas menunda-nunda sholat. Ini biasanya sih kalau saya pribadi itu terjadi kalau baru selesai haid, kan sudah libur lama nih. Hmm. Biasanya itu eh, apa untuk sholat itu agak mulai cair harus gitu. The start itu kan biasanya kan memulai itu lebih susah kan daripada kalau kita sudah terbiasa. Maka bisa kita pakai anjuran Nabi kemaksiatan, kesolehan atau ketaatan itu bertambah justru dengan ketaatan. Jadi gimana caranya biar kita melawan rasa malas sholat? Ya kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa. Jadi sebenarnya amal soleh itu justru semakin kuat jika didukung dengan amal soleh juga gitu. Ya tadi plus kita berdoa juga kepada Allah, ya Allah, terus kita paksa ya, ya akhirnya kan memaksa ya. Jadi semakin banyak Hmm. ketaatan yang kita lakukan, maka ketaatan lain insya Allah juga akan mengikuti dan menjadi lebih gampang gitu. Jadi Gitu. apa iman itu naik dengan ketaatan. Maka kita tingkatkan ibadah-ibadah lainnya plus juga kita lawan rasa malas untuk menunda sholat dan ingat-ingat tadi rugi kalau ada waktu untuk bisa tepat waktu, kenapa kita harus terlambat begitu kan? Mungkin itu solusinya. Oh, selanjutnya yang Laila PSG ini ya, sholat Isya dan subuh yang bagaimana membuat orang tergolong munafik. Sepertinya itu bukan sholat yang membuat orang jadi munafik ya. Hadisnya itu kan bunyinya eh inna afqala sholatin alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la akuhuma walau habwan. Kan hadisnya gitu. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu isya dan subuh. Kenapa berat? Isya itu malam udah ngantuk. Subuh itu lagi enak-enaknya tidur kan gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan sholatnya yang membuat orang munafik ya, tetapi memang kalau orang munafik ciri-cirinya salah satunya adalah kalau sholat subuh dan isya itu pasti berat banget gitu ya. Karena apa? Karena orang munafik itu kan dia tidak betul-betul yang bahwa sholat itu kebutuhan gitu ya, tetapi hanya sekedar menunjukkan ini loh aku akan begitu kan. Nah, maka wajar kalau subuh dan apa isya apa subuh dan isya itu berat. Karena isya itu waktunya untuk tidur, subuh itu waktunya masih tidur, jadi harus bangun kan begitu. Itu. Jadi bukan sholatnya yang membuat munafik ya. Selanjutnya mengingat atau lebih tepatnya menabur kepada yang lebih tua. Ya sebenarnya kalau kepada yang lebih tua itu mungkin kita bisa ibda binafsik, memulai dari diri sendiri gitu ya. Setelah kita mulai dari diri sendiri, lalu kita ajak gitu ya.
Kalau yang lebih tua, contoh misalnya ibu atau ibu mertua. Nah, kalau misalnya sudah kita ajak susah, ya kita doa. Nah, jadi doa itu udah itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Jadi tidak perlu kita dengan kekerasan gitu, tetapi dengan tauladanan, kemudian juga saling mengajak, menasehati. Kalau itu sudah kita lakukan masih juga, ya kita doakan. Karena kita tidak tahu hidayah itu kan di tangan Allah. Hanya berusaha. Mendidik anak untuk mau belajar sholat mulai umur berapa? Sebenarnya kalau dari bayi pun bagus loh. Tapi tidak harus mendidik sholat tuh dia ngerjakan sholat, tapi setiap sholat tuh kita ajak gitu. Dan memang anak itu dari bayi pun fitrahnya sepertinya memang sudah, karena memang fitrah kita itu menyembah kepada Allah ya. Coba ibu-ibu, yunda-yunda yang punya anak bayi pasti jam 3 bangun kan. Justru dia jam-jamnya sholat malam tuh bangun. Sebenarnya itu kan apa ya fitrahnya itu ngajak kita untuk sholat malam justru gitu ya. Makanya kalau bisa dari bayi, dari dalam perut pun itu sudah menjadi pendidikan kan gitu. Kan dari situ kita sudah mulai membiasakan untuk sholat berjamaah. Nanti kalau sudah agak besar ya kita ajak sholat berjamaah. Kita ajak sholat, kita jadi sebenarnya dari kapanpun itu sudah kita mulai. Cuman kan kalau untuk yang sampai diberi teguran itu kan sesuai hadis Rasul ya. Yang 7 tahun sudah mulai 9 kalau dia tidak sholat sudah mulai diberi teguran keras gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan dipukul gitu ya, tapi diberi peringatan lah intinya gitu. Itu kemudian ada lagi, mengatakan bahwa orang sholat malah moralnya tidak baik. Ya ini sebenarnya jawabannya adalah bagaimana dulu sholatnya gitu kan. Makanya tadi uh, apakah dia maknai sholatnya? Karena sebenarnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu tidak otomatis, tetapi sholat yang maknanya terus kita bawa. Makanya memang sholatnya kan 5 kali sehari. 5 kali dan waktunya itu tidak terlalu jauh agar apa? Agar kita ingat terus. Contoh tadi, kenapa kok kita tadi seperti kata-kata Assalamualaikum, itu kan artinya semoga keselamatan atas kamu dan rahmat Allah dan berkahnya. Kita mendoakan semua yang di samping kanan kita ketika sholat, di samping kiri kita ketika sholat, apakah pantas gitu ya? Setelah kita sholat, kita malah istilahnya mencaci lah atau gibahin yang tadi di samping kita. Contoh misalnya habis sholat kita bilang, "Ih, sampingku tadi bau banget badannya," misalnya gitu ya. Jadinya kita tidak sesuai dengan yang kita doakan gitu. Makanya memang sholat itu harus betul-betul, insya Allah kalau kita pahami maknanya, maka kita akan membentuk gitu ya diri kita yang tadi mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, istri dan ibu masuk ke sholat mana yang lebih utama? Sholat tepat waktu atau mengurusi anak dan suami? Kalau bagusnya sih, idealnya ya suami istri itu kan sama-sama saling mengingatkan, saling mengajak untuk kebaikan. Sholatnya pun tepat waktu berjamaah sama-sama gitu. Idealnya maunya kita gitu ya. Jadi bukan kita yang ngurusi gitu. Atau kita sholat waktu baru ngurusin suami. Enggak. Kita sama ngurusin untuk tepat waktu gitu. Kita gitu idealnya. Jadi suami juga mengajak untuk sholat tepat waktu, istri juga, anak juga kita ajak. Selanjutnya ini sampai semua Mbak Nita. Ini Banyak banget yang saya bertanya ya Ustazah. Ustazah ya, mungkin boleh nggak dikasih ada 2 ini yang ingin bertanya langsung? ya Boleh? boleh yang ini Nggih. nanti dulu aja ya. Nggih, siap. Iya. Ya. Baik, ini ada 2 Yunda, yang satu dari Makassar. Monggo kepada Yunda Fitriani Nurdin, betul? Nggih, dipersilakan untuk, bertanya langsung dengan Ustazah. Oh yang Baik, Masyiah Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Yunda. Mohon izin bertanya, Ustazah.
terkait sholat berjamaah. Kondisi yang biasanya kami dapatkan ketika di masjid itu kan terkadang orang tua itu membawa sajadah yang lebar dan itulah yang dijadikan sebagai pembatas antara yang satu dengan yang lainnya. Dan itu menjadi dilema bagi kami ketika kita mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena kenapa? Eh, tidak sholat berjamaahnya menurut kami itu tidak dapat karena safnya itu tidak rapat. Jadi kira-kira Yunda, Ustazah, bagaimana menyikapi hal demikian? Seperti itu. Terima kasih. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dilema yang muda-muda yang tahu ilmunya ya. Tapi merapatkan itu sebenarnya kan tidak harus yang rapat sampai ketika jadi duduk di atas orang lain. Jadi memang eh, bagusnya itu rapat itu apa ini pundak ketemu pundak ya. Itu insya Allah nanti pas duduk enak gitu. Nah, memang kebiasaan kita karena biasanya pakai sajadah, kadang ada yang sangat lebar begitu ya. Nah, maka ya tugas kita sih ini apa untuk paling tidak tuh mencontoh dari kita. Jadi apa sebenarnya kan imam sendiri setiap sholat kan bilang rapikan shop kan gitu ya. Sesungguhnya apa sholat shop itu adalah kesempurnaan sholat gitu kan. Tapi ya lagi-lagi ini memang Allah uji untuk kita semua yang tahu bagaimana kita bisa mengajak dengan baik. Kalau saya pribadi, ini jadi ke pribadi ya. Ya saya biasanya Ibu apa monggo merapatkan gitu aja ya. Kalau bahasa Jogja kan gitu ya kita. Monggo kita rapatkan gitu. Sebenarnya ada satu problem lagi kalau saya melihat sekarang itu fenomenanya. Karena ada hadis yang katanya yang memang hadisnya betul ya. Sholat jamaah perempuan itu yang belakang lebih baik kan. Kalau yang laki-laki itu lebih baik yang depan. Tapi kan itu sebenarnya urusannya lebih baik itu apakah pahala? Tidak ada kan penjelasan detail di situ. Nah, maka kalau kita lihat asbabul wurudnya, karena memang kenapa perempuan lebih baik di belakang, laki-laki lebih baik di depan? Karena potensi untuk bertemu ketika selesai sholat pulang itu, yang belakang itu kan bisa pulang duluan kalau perempuan. Kalau yang yang perempuan di depan itu kan kalau zaman hadis itu muncul kan masjid itu kita bayangkan jangan kayak masjid zaman sekarang ya pintunya banyak gitu kan. Bahkan ada pembatasnya. Kalau kita lihat Masjid Nabawi Rasul dulu ya sekecil itu dan tanpa ada pembatas apa maka potensi untuk istilahnya khalwat atau tiba-tiba apa ya ya kita anggap saja istilah yang tidak boleh itu apa ada begitu sehingga memang lebih baik perempuan di paling belakang tapi kalau sudah mulai sholat harus tetap di belakang. Kadang ada yang seperti itu. Jadi sholatnya tuh lucu. Yang paling belakang rapi, yang tengah tidak ada, yang paling depan ada. Nah, padahal kan harusnya kalau sudah posisi berjamaah, itu kan ya sudah paling depan diisi semua baru belakang. Nah, yang terjadi sekarang ini belakang penuh, depan kayak nggak ada gitu ya. Jadi yang mau datang itu masuk mesti ngelewatin orang lagi sholat karena yang di belakang diisi semua yang di tengah sedikit apalagi yang perempuan yang paling depan itu kadang nggak ada hanya anak-anak kecil gitu nah itu jadinya ada dua problem memang sekarang tadi apa sajadah besar-besar yang kedua sapnya sangat tidak rapi sekarang tuh jadinya ya itu tugas kita sih untuk sama-sama mengajak begitu ya kita bisa juga ingatkan ke Amir masjid misalnya untuk memberi batas itu kan berapa kan biasanya ada batas ukuran itu biar bisa shop itu bagus gitu. Tapi ya sekali lagi kita mengajak itu dengan mulai dari diri kita sendiri kemudian mau izah hasanah kemudian urusan pahala itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Itu mungkin jawaban saya. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Tadi ada satu lagi yang resen atau sudah tidak jadi Mbak Lijan apa Yunda Lija? Oh, betul.
Lija, monggo Yunda Lija, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Mohon maaf tidak bisa on cam dulu ya Yunda, karena kalau on cam jaringannya ini kurang bagus nanti jadinya. Pertama terima kasih buat apa ya manggilnya Yunda atau ibunda kita ya pemateri Ustazah. Ya Terkait boleh. dengan sholat berjamaah juga. Dilemanya kan memang sholat berjamaah ini selalu menjadi dilema, apalagi sebagai kita nih yang berprofesi sebagai guru tenaga pendidik. Di sekolah itu kita memang belum ada menyediakan musola ya, Ustazah, belum ada musola yang untuk kita pergunakan untuk sholat berjamaah gitu kan. Terus kemudian pada dasarnya ketika azan berkumandang itu kita majelis guru itu masih ada di dalam kelas pas azan sedang berkumandang. Itu ada di dalam kelas. Sebenarnya keinginan dan kemauan itu untuk sholat berjamaah itu ada Ustazah, tapi ada hal yang membuat langkah itu terhenti. Maksudnya dalam artian ada tanggung jawab yang ketika kita meninggalkan kelas, anak-anak ini akan keluar, akan menimbulkan kericuhan-kericuhan. Hal ini bagaimana konteks untuk mengatasi ini, tips agar kita benar-benar tidak melalaikan kedua-duanya, gitu Ustazah. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bayangan saya sekolah ya, berarti sekolah kalau misalnya di kampus, contoh UKD aja atau UMJ kan memang ada aturan gitu kalau azan itu semua kegiatan kuliah harus berhenti dan dosen harus mengajak anak-anaknya ke masjid kan ini karena ada masjidnya kan gitu ya. Nanti di sana pun jamaahnya bisa jadi gantian gitu, tidak harus dalam satu waktu. Tapi kalau tadi kan berarti musolanya juga tidak tersedia. Maka sebenarnya bisa solusinya adalah kelas itu kita jadikan kelas bersih gitu ya. Bisa sih kalau mau. Jadi kelas bersih yang kalau buat sholat langsung bisa gitu. Tapi nanti ya eh, memang ada sisi lainnya kita harus belajar mengatur sepatu dan sepatu untuk di luar kelas begitu ya. Kelasnya kelas bersih sehingga bisa dipakai untuk sholat itu kalau mau yang model guru tidak keluar dari kelas, anak juga sholat berjamaah bersama-sama begitu ya. Tapi memang fasilitasnya paling tidak kamar mandinya atau sarana wudhunya cukup gitu ya. Itu kalau musolanya tadi tidak ada, maka solusinya adalah kelas sekalian gurunya ngajak di kelas, sekalian kelas itu kita jadikan tempat untuk sholat begitu. Kalau keadaannya seperti itu. Tapi kalau ada musola ya kita guru dan anak-anak sama-sama berangkat ke musola atau ke masjidnya sekolah begitu. Mungkin itu bisa ya dijadikan solusi. Baik, terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Mohon maaf sekali karena ini waktunya sudah panjang, iya. Heeh. Karena berarti untuk yang di WIT dan WITA, yang daerah WIT ya itu sudah mau Iya. jam 11. Nah, jadi di sini mungkin terakhir Ustazah mungkin untuk closing statement-nya terkait dengan komitmen kader, sholat fardu, tepat waktu, dan berjamaah. Silakan Ya. Ustazah. Saya mencoba untuk sambil sekilat ya Iya. menutupnya bahwa sholat tepat waktu itu kita usahakan. Dan sholat tepat waktu itu ya bukan berarti yang harus on time banget enggak, tapi ya di dalam waktu gitu ya. Tapi jangan sampai kita yang mengejar sampai terburu-buru ke sholat berikutnya itu sudah tidak membantu untuk khusyuk gitu ya. Jadi itu maksudnya sholat tepat waktu tidak harus yang azan langsung pergi kan enggak. Harus kita selesaikan dulu kalau memang bisa diselesaikan baru kita sholat tepat waktu itu masih tepat waktu begitu ya. Kemudian juga berjamaah itu tentu lebih utama daripada sendiri. Kalau bisa ke masjid, silakan ke masjid. Di rumah ya, misalkan di rumah ada teman berjamaah juga silahkan. Atau kalau kita mungkin di lembaga kayak tadi ya, itu bisa untuk sholat berjamaah. Kemudian
untuk kekhusyuan itu bertahap, jadi tidak bisa serta-merta, bahkan makhluk paling sempurna pun gitu ya. Itu pasti ada Rasulullah lah ya. Kalau Rasulullah mungkin kita tidak meragukan beliau maksum, tetapi contoh ceritanya ada Ali bin Abi Thalib. Kita adalah dalam beberapa detik begitu ya dia lupa untuk mengingat Allah begitu ya. Padahal itu adalah salafus soleh begitu. Apalagi kita bertahap begitu ya. Jadi kehusyuan itu bertahap. Kemudian sholat tepat waktu itu juga harus diusahakan. Sholat itu mencegah dari keji dan mungkar itu juga diusahakan. Kemudian sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Kemudian mungkin terakhir ini, itu memang hadisnya bunyinya yang paling bagus perempuan itu di belakang, tetapi itu bukan menunjukkan pahala dan sebagainya, tidak. Ketika dalam aturan sholat tetap yang harus dipenuhi adalah yang paling depan. Jadi tetap yang depan harus dipenuhi ketika sedang mengerjakan sholat berjamaah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita istiqomah membiasakan komitmen yang pertama ini, sholat fardu tepat waktu dan berjamaah dengan khusyuk, dengan nikmat, karena kita paham artinya, gerakannya, maknanya sholat, dan itu akan terus kita bawa bahkan di luar sholat. Jadi menjadi sholat yang mencegah dari perbuatan itu tidak mungkar. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement. Terima kasih Yunda. Terima kasih juga kader Nasyiah dan moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Latis atas segala ilmu sharing yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan selanjutnya kepada Yunda-Yunda sekalian, mohon maaf sekali ada yang belum terjawab pertanyaannya. Semoga ada kesempatan lain untuk kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan bab sholat ini. Kemudian Ustazah ini banyak yang meminta untuk power apa PPT-nya. Boleh sambil di-share. Nggih. Oh, masih mute Ustazah punten. Saya share di chat ke Mbak Nunung aja. Nanti ada di Mbak Nunung, bisa ke Mbak Iya, Nunung, iya. nanti Mbak Nunung yang ini. Oke, siap. Iya, siap. Oke, sekali lagi terima kasih Ustazah. Untuk yang terakhir di sini dari Mbak Nunung, boleh Mbak untuk yang ingin disampaikan selaku Ketua Bidang Kader. Oh ya, sebentar aja mungkin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustazah Latis materi pada malam hari ini. Meskipun singkat nih, karena tadi saya lihat teman-teman atensinya sangat luar biasa. Banyak hal yang mungkin masih perlu ditanyakan, tapi karena waktu jualah, jadi kemungkinan nanti mungkin di waktu yang akan datang kita bisa mengupas materi yang lebih banyak lagi seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Ustazah Latis yang telah membersamai pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan semua kader Nasihatul Aisyah se-Indonesia. Ini baru komitmen kader yang pertama, ternyata perlu banyak ini ya, kemudian banyak belajar lagi sehingga nanti kita bisa menjadi pribadi Nasihatul Aisyah yang lebih baik lagi. Sampai berjumpa di kajian atau ini ya, di Sipadi di sesi kedua, nanti komitmen kader yang kedua di tanggal 10 di bulan Februari gitu ya, dengan komitmen yang kedua apa, saya jadi lupa saya. Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dan maknanya. Semoga semoga tadi apa yang kemudian kita, karena ini kan komitmen kader ya, selalu kita ucapkan di setiap pertemuan-pertemuan itu juga kemudian tidak sekedar kita ucapkan, tapi juga kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari kita dan dalam bernasiah.
Terima kasih sekali teman-teman dan Ustazah Latis, matur nuwun sanget. Baik, terima kasih kepada Yunda Nunung dan Bumi atas ininya penutupnya. Jadi insya Allah sudah demikian. Tadi sudah disampaikan oleh Yunda Nunung. Kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya di tanggal 10 Februari. Nanti bisa pasang pengingatnya untuk kita bisa sama-sama berdiskusi lagi untuk terus meningkatkan kekuatan kita gitu, memotivasi diri kita terkait dengan komitmen kader. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sada, Yunda-Yunda sekalian atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kita sama-sama berkumpul bersama. Untuk materi juga terima kasih sudah langsung di-share di kolom komentar. Untuk teman-teman bisa langsung mengunduh materi yang tadi disampaikan oleh Ustadzah Latis di kolom komentar. Jadi sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.